Zakat fitrah. Mengenal zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 so kurma atau 1 so gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju salat Id. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Zakat fitrah berarti mensucikan harta. Karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka atau budak, anak kecil atau orang dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sa, yang nilainya sama dengan 2,5 kilogram beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya, atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Ketentuan ini didasarkan pada hadits sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Nasai dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sa kurma atau sa gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslim. Tata cara membayar zakat fitrah. Zakat fitrah dapat disalurkan melalui lembaga amil zakat terpercaya di Indonesia. Zakat fitrah dapat dikeluarkan sebelum waktu salat Idul Fitri di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Itulah dasar pokok yang membedakan zakat fitrah dengan sedekah-sedekah lainnya. Sebagaimana tercantum pada hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum salat Id, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah. Selanjutnya, dalam menunaikan zakat fitrah diawali dengan membaca niat sebagai berikut. Nawaitu an rija zakat fitriya nawa anjami ma'ayal zamuni nafkutuhun syiar anfar zolillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat atas diri saya dan atas sekalian yang saya wajibkan, memberi nafkah pada mereka secara syariat, fardu karena Allah Ta'ala. Zakat fitrah sesuai mazhab Syafi'i. Zakat fitrah merupakan pensucian bagi orang yang berpuasa dari kekurangannya dan makanan bagi orang fakir dan miskin. Kewajiban yang sangat penting di dalam agama Islam. Zakat diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Qs Al-Baqarah 110. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda tentang perihal zakat di dalam
hadits yang sangat banyak sekali. Di antaranya, Islam didirikan di atas 5 pondasi. 1. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Haji ke Baitullah. 5. Puasa di bulan Ramadan. HR Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadits yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya menunaikan zakat hartanya. HR At-Tabrani. Di antara kewajiban seorang muslim yang sangat penting adalah menunaikan zakat fitrahnya. Karena sesungguhnya puasa di bulan Ramadan tergantung di antara langit dan bumi. Dan sungguh tidak akan terangkat melainkan dengan zakat fitrah. Sebagaimana tersebut di dalam hadits yang bersumber dari pemimpin manusia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadits yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakat fitrah merupakan pensucian bagi orang yang berpuasa dari kekurangannya dan makanan bagi orang fakir dan miskin. Sebagaimana seorang muslim diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan zakat fitrah, ia juga diwajibkan untuk mempelajari bagaimana cara menunaikan zakat fitrah yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena di dalam menunaikan zakat terdapat persyaratan, waktu yang tepat, tempat penyaluran, dan hukum-hukum lainnya yang sangat penting dan wajib untuk dipelajari agar kewajiban menunaikan ibadah zakat fitrah dapat berlangsung dengan benar dan sah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajibkah saya berzakat? Syarat wajib berzakat fitrah ada 3. 1. Islam. 2. Menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Dan titik temu saat-saat tersebut adalah pada saat terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga apabila seseorang meninggal setelah terbenam matahari, atau seorang bayi dilahirkan sebelum terbenam matahari, maka telah wajib atas mereka zakat fitrah. 3. Memiliki kelebihan pada hari raya dan malamnya dari kebutuhan pokok makanan, pakaian, tempat tinggal dan pembantu yang ia butuhkan untuk mengurus keperluan diri dan keluarga yang wajib ia nafkahi untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi. Apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat di atas, maka ia diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Walaupun di lain sisi ia seorang mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana ia wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya, ia juga diwajibkan menunaikan zakat fitrah atas orang-orang yang wajib ia nafkahi. Adapun orang-orang yang wajib ia nafkahi adalah sebagai berikut. 1. Orang tua kandung yang fakir. 2. Istri. 3. Anak kandung yang belum balik dan fakir, atau sudah balik tetapi fakir dan tidak mampu bekerja. 1. Peringatan. 1. Anak kandung yang sudah balik yang tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. 2. Maka wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya sendiri. Dan apabila orang tua atau orang lain ingin menunaikan zakat fitrah atas diri anak tersebut, maka harus ada tawakkil atau izin dari anak tersebut dalam menunaikan zakat dan dalam niatnya. 3. 2. Pembantu rumah tangga zakat fitrahnya atas dirinya sendiri. Dan apabila majikan atau orang lain ingin menunaikan zakat fitrah atas pembantu tersebut,
maka harus ada tawakil atau izi sebagaimana penjelasan yang tersebut di atas. Zakat fitrah. Pakai apa? Apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat wajib berzakat fitrah di atas, maka yang wajib ia keluarkan adalah 31/2 liter bahan makanan pokok masing-masing daerah. Dan dalil tersebut adalah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada orang-orang, yaitu tanda kurang lebih 31/2 liter, kurma atau tanda kurang lebih 31/2 liter, gandum atas setiap orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin. Maka dari hadits sahih di atas tidak dibenarkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita dewasa ini. 4. Solusi daripada masalah di atas yang telah mengakar di masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Hendaknya panitia memberikan pengarahan sejak jauh hari di saat masyarakat berkumpul, seperti saat salat tarawih, Jumat Desbe, bahwa zakat fitrah yang dibenarkan adalah dengan bahan makanan pokok, dan panitia pengelola tidak menerima zakat fitrah dengan bentuk uang. Lain halnya dengan infak, sodakoh dan zakat mal. 2. Hendaknya panitia zakat menyiapkan bahan makanan pokok, yang dalam hal ini adalah beras, sehingga setiap orang yang akan berzakat dengan uang disarankan membeli beras yang telah disediakan dengan uang yang mereka bawa untuk berzakat, kemudian berniat. Waktunya zakat fitrah wajib ditunaikan mulai dari terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan. Akan tetapi zakat fitrah boleh ditunaikan sejak masuknya bulan Ramadan, dan saat yang paling tepat dan afdol adalah antara terbit fajar hari raya sampai sholat Idul Fitri. Adapun menunaikannya setelah sholat Idul Fitri sampai terbenam matahari hari raya hukumnya makruh, dan apabila menunaikannya setelah terbenam matahari hari raya maka hukumnya haram, dan zakat fitrah tetap wajib ia tunaikan. Buat siapa? Ketahuilah bahwa zakat tidak boleh disalurkan melainkan kepada 8 golongan yang tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ketetapan dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali, atau memiliki harta, pekerjaan yang tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhannya. 2. Miskin adalah orang yang memiliki harta, pekerjaan yang hanya dapat menutupi di atas setengah dari kebutuhannya. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan yang tersebut di atas adalah kebutuhan primer yang sederhana, sehingga apabila harta pekerjaannya tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhan primernya yang sederhana, maka ia tergolong fakir. Dan apabila dapat menutupi di atas setengah kebutuhan primernya yang sederhana, maka ia tergolong miskin. 3. Amil adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. 5. Dan amil hanya berhak menerima zakat apabila tidak mendapat gaji, upah dari pemerintah. 6. 4.
Mu'alaf, seseorang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah, atau seorang tokoh masyarakat yang masuk Islam yang imannya kuat yang dengan diberikan kepadanya zakat diharap keislaman orang-orang yang setaraf dengannya. 5. Firikob, budak yang mempunyai akad dengan majikannya bahwa dirinya akan merdeka apabila ia mampu melunasi kepada majikannya jumlah yang disepakatinya. 6. Gorim, adalah seorang yang berhutang bukan untuk maksiat. 7. Fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. 8. Seluruh mazhab yang 4 sepakat bahwa fisabilillah yang tersebut dalam ayat di atas adalah orang yang berperang di jalan Allah. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Hakim yang juga disahihkan olehnya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara jelas menyebutkan bahwa fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah. 8. Ibnu Sabil, orang yang musafir atau orang yang untuk sampai ke tujuan